Konon dahulu kala di sebuah desa nan jauh di lereng gunung tinggallah seorang kakek dan nenek yang baik hati. Di gunung itu juga hidup seekor tanuki, luwak musang, yang sangat nakal dan jahat. Tanuki itu sering mengolok-olok kakek ketika sedang bekerja di sawah. Kakek bongkok, kakek bodoh, tua renta jelek, begitu kata tanuki mengolok-olok kakek. Bila malam hari telah tiba dan kakek sudah pulang ke rumah, tanuki itu sering mencuri ubi-ubian di sawahnya kakek. Karena jengkel melihat ulah nakal tanuki, kakek pun memasang perangkap di sawah untuk menangkap tanuki. Akhirnya tanuki pun masuk ke dalam perangkap kakek. Melihat tanuki yang terperangkap tidak bisa lari, kakek sangat gembira. Lalu membawa tanuki pulang ke rumahnya dan mengikatnya dengan tambang besar di langit-langit rumahnya. Nek, tolong ingat pesanku ini. Jangan kau dengarkan semua omongan tanuki ini. Dan, jangan sekali-kali kau melepaskannya. Karena dia sangat nakal dan jahat. Setelah berkata demikian kakek pun segera kembali ke sawah menyelesaikan pekerjaannya. Begitu kakek telah berlalu, tanuki pun mulai merayu nenek agar mau melepaskan dirinya. Nenek yang baik, tolong aku. Tolong lepaskan aku. Aku tidak sejahat yang kakek katakan. Kalau nenek mau melepaskan aku, nanti aku pijitin pundak nenek deh. Enggak, entar begitu ku lepas, kau pasti langsung kabur. Tidak, aku gak akan kabur. Janji. Tolong aku ya, Nek. Pokoknya tidak mau. Titik. Nenek kok gitu, sih? Ya, sudah kalau gitu bagaimana kalau sebagai imbalan atas budi baik nenek, nanti aku ajarkan resep rahasia cara membuat kue manju yang sangat lezat, rayu tanuki lagi. Apa? Resep rahasia membuat kue manju? Benarkah? Iya. Kalau nenek membuat kue manju dengan menggunakan resep rahasiaku ini, nanti kuenya akan terasa sangat enak. Dan barang siapa yang memakannya bisa berumur panjang 10 tahun lebih lama lagi. Pasti kakek akan sangat senang dan semakin sayang pada nenek. Apa yang kau katakan ini bisa kupercaya? Iya, benar. Masak tanuki berbohong? Wah, asyik. Kakek bisa hidup 10 tahun lebih lama lagi, kata nenek dengan wajah berseri-seri. Tapi tolong lepaskan aku dulu. Tubuhku sudah sakit semua, pinta tanuki. Iya. Tunggu sebentar, ya. Nenek pun segera melepas tambang besar yang mengikat tubuh tanuki di langit-langit rumah. Begitu terbebas, dengan diam-diam tanuki mengambil tongkat kayu yang ada di dekat pintu. Lalu memukul kepala nenek dengan sekuat tenaga hingga nenek jatuh tersungkur bersimbah darah dan meninggal dunia. Dasar nenek bodoh. Percaya begitu saja pada omongan seekor tanuki. Hehehe, ikek. Aku bebas, kata tanuki sambil berjingkrak-jingkrak kegirangan. Lalu dia pun kabur meninggalkan rumah nenek menuju ke balik gunung. Ketika hari sudah sore kakek pun pulang ke rumah. Betapa terkejutnya kakek begitu melihat nenek tergeletak bersimbah darah dan tak bernafas lagi. Oh, istriku. Bangun, Nek, bangun. Kenapa ini terjadi? Kenapa kau tidak menuruti kata-kataku? Hiks. Hawa, kata kakek menangisi kematian nenek. Mendengar suara tangis kakek yang cukup keras, datanglah seekor kelinci yang baik hati ke rumah kakek. Apa yang terjadi, Kek? Kenapa menangis seperti itu? Tanya kelinci. Nenek meninggal. Ini semua ulah tanuki. Binatang jahat itu telah membunuh istriku. Hiks. Hawa, tanuki bangsat. Tega sekali dia melakukan itu pada nenek. Aku akan balas dendam, kata kelinci geram. Kelinci pun mulai berpikir mencari akal bagaimana cara membunuh tanuki yang terkenal sangat licik itu. Dia pun mendapatkan ide bagus. Suatu hari dia datang ke rumah tanuki. Tanuki, ayo kita main ke gunung mencari kayu bakar. Nanti kita bisa membuat api unggun bersama-sama, ajak kelinci. Wah, bagus. Kebetulan aku lagi tidak ada kerjaan. Ayo kita pergi sekarang juga, sahut tanuki dengan gembira. Mereka pun segera pergi main ke gunung bersama-sama. Setelah mendapat banyak kayu bakar, mereka pun pulang. Nah, di saat perjalanan pulang itu si kelinci yang berjalan di belakang tanuki bermaksud membakar kayu bakar yang sedang digendong tanuki di atas punggungnya.
Kelinci segera memantik-mantikkan 2 buah batu api yang ada dalam genggaman tangannya hingga menimbulkan bunyi keras, kaci-kaci. Mendengar bunyi itu Tanuki pun bertanya pada kelinci. Hah, apa itu? Kelinci, apa kau juga mendengar bunyi kaci-kaci? Itu suara apa, ya? Oh, itu suara gunung ini. Makanya diberi nama Gunung Kaci-Kaci, jawab kelinci. Oh, begitu, ya? Mereka pun terus melanjutkan perjalanan pulang. Tak lama kemudian kayu bakar di punggung Tanuki pun mulai terbakar hingga menimbulkan bunyi bubu. Tanuki pun bertanya kepada kelinci lagi. Hah, apa lagi itu? Kelinci, apa kau juga mendengar bunyi bubu? Itu bunyi apa, ya? Oh, kalau itu suara gunung yang satu ini. Makanya diberi nama Gunung Bubu. Begitu, ya? Sesaat kemudian kayu bakar itu pun terbakar dengan api yang berkobar-kobar besar. Apa ini? Aduh panas. Panas. Tolong Gege, teriak Tanuki kepanasan karena punggungnya terbakar. Dia pun menderita luka bakar yang sangat parah. Hari berikutnya kelinci menjenguk Tanuki di rumahnya. Dia membawakan obat untuk luka bakar Tanuki. Obat itu dibuatnya sendiri dari cabai rawit yang sudah dihaluskan menjadi salep. Tanuki, bagaimana keadaanmu? Ini aku bawakan obat luka bakar untukmu. Terima kasih kelinci. Kau memang sahabat yang baik. Aku kapok. Aku tidak mau bermain di Gunung Kaci-Kaci lagi. Gunung itu benar-benar mengerikan. Kelinci, cepat obati luka bakarku ini. Aku sudah tidak tahan lagi. Tolong cepat oleskan obatnya. Pinta Tanuki. Baiklah kawan. Kelinci pun segera mengoleskan salep cabai rawit buatannya ke seluruh punggung Tanuki yang terkena luka bakar. Wadaw, panas, panas. Aduh, sakti TTT. Obat apa ini? Kenapa perih sekali? Aduh, tenang, kawan. Sabar, sabar. Ini adalah obat yang sangat mujarab. Jadi wajar saja kalau terasa sangat sakit. Tahan sebentar, ya. Setelah berkata begitu kelinci mengoleskan lagi salep cabai rawit sebanyak-banyaknya ke seluruh punggung Tanuki. Tanuki pun menjerit melengking sekeras-kerasnya karena tak kuasa menahan rasa sakit dan panas yang luar biasa. Wadaw, hingga Tanuki pun pingsan dibuatnya. Beberapa hari kemudian setelah luka bakar Tanuki sembuh, kelinci berkunjung ke rumah Tanuki lagi. Kali ini dia mengajak Tanuki memancing ikan. Tanuki, ayo mancing ke laut. Aku sudah persiapkan 2 buah perahu. Wah, asyik. Tentu saja aku mau. Ayo pergi. Mereka pun segera pergi ke laut. Kelinci naik perahu dari kayu, sedangkan Tanuki naik perahu yang terbuat dari lumpur yang sudah dikeringkan. Setelah mendayung perahu beberapa saat lamanya, sampailah mereka di tengah laut. Tanuki, gimana perasaanmu? Asyik kan? Iya, asyik sekali. Aku merasa sangat senang. Baru kali ini aku naik perahu. Terima kasih atas perahunya ya, kelinci. Ayo kita segera mancing. Namun karena perahu Tanuki terbuat dari lumpur kering, maka begitu terkena air laut lama-lama perahu itu pun melembek dan larut ke dalam air laut. Tanuki sangat bingung dan ketakutan. Loh, kenapa ini? Perahuku? Kenapa perahuku? Kelinci, tolong aku. Perahuku lebur. Tolong aku, kelinci. Tolong Gege, jerit Tanuki sambil melambai-lambaikan tangannya meminta tolong. Rasakan. Itulah hukuman untukmu karena sudah membunuh nenek. Kelinci, bagaimana ini? Aku tidak bisa berenang. Tolong aku. Tolong Gege. Akhirnya, Tanuki yang jahat itu pun mati tenggelam di dasar laut.